berziarah yang sangat terkenal di Ciamis. Tempat ini terkenal sampai ke berbagai daerah seperti Tasikmalaya, Bandung, bahkan hingga ke luar Jawa Barat. Lokasi Situ Lengkong Panjalu berada di alamat Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Jalan menuju Situ Lengkong Panjalu Ciamis bisa diakses oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4, bahkan kendaraan besar seperti bus bisa masuk dan mempunyai area parkir tersendiri. Jika pemberangkatan awal Anda dari pusat kota Tasikmalaya, maka jarak tempuhnya sekitar 31 km dengan waktu tempuh 1 jam perjalanan dengan menggunakan mobil dan saat kondisi jalan lancar. Adapun jarak dari alun-alun Kabupaten Ciamis ke Situ Lengkong Panjalu berjarak sekitar 36 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 15 menitan dengan menggunakan mobil dan saat jalanan lancar. Tim Cakrabuana sudah sampai ke lokasi, dan tim Cakrabuana beristirahat sejenak menikmati sebatang rokok dan secangkir kopi sebelum turun ke Danau Situ Lengkong Panjalu. Setelah istirahat, dan tim Cakrabuana pun siap melanjutkan perjalanan menuju tepi Danau Situ Lengkong Panjalu untuk berziarah dan mengirimkan doa untuk para leluhur kita. Konon, Situ Lengkong dahulunya menjadi kawasan dari pusat pemerintahan Kerajaan Panjalu Ciamis. Kawasan wisata ini menjadi begitu terkenal karena memiliki kisah menarik di balik keindahan. Pada kawasan ini terdapat makam dari salah satu tokoh terkenal di Panjalu Ciamis. Makam ini adalah makam dari anak Boros Ngora, yaitu Raden Prabu Haryang Kencana bin Prabu Boros Ngora. Dari keterangan yang diberikan oleh salah satu tokoh setempat dalam wawancara, bahwasanya Prabu Boros Ngora pernah berguru kepada Sayyidina Ali di Mekah atas perintah ayahnya Prabu Cakradewa. Setelah beberapa lama beliau berguru kepada Sayyidina Ali di Mekah, akhirnya Prabu Boros Ngora kembali lagi ke Panjalu dengan membawa beberapa cenderamata. Salah satu di antaranya adalah amanat yang diberikan oleh ayah beliau, yaitu Prabu Boros Ngora harus bisa membawa air dalam batok kelapa yang di bawahnya berlubang. Prabu Boros Ngora menyampaikan pesan ayahnya itu kepada Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali menyuruh Boros Ngora untuk membawa air Zam-Zam. Atas izin dari Allah, air Zam-Zam yang dibawa ternyata tidak tumpah. Air Zam-Zam itulah yang menjadi salah satu cenderamata yang dibawa oleh beliau ke Panjalu. Lalu ada pedang yang diberikan oleh Sayyidina Ali dan pedang tersebut disimpan di museum yang bernama Museum Bumi Alit. Setelah Boros Ngora kembali ke Panjalu, air Zam-Zam yang dibawanya ia tumpahkan sebuah danau yang sekarang bernama Situ Panjalu. Konon sebelum ditumpahkannya air Zam-Zam yang beliau bawa, tempat itu bernama Legok Jambu. Setelah peristiwa itu, Boros Ngora mendirikan kerajaan di kawasan ini. Konon setelah tahta kerajaan Panjalu diberikan kepada anaknya, Prabu Boros Ngora pergi menuju Sukabumi. Yang menjadi misteri hingga saat ini adalah makam dari Prabu Boros Ngora. Tidak ada yang pernah mengetahuinya secara pasti keberadaan makam itu dan hanya terdapat banyak petilasannya saja. Setelah anaknya,
yaitu Prabu Haryang Kencana wafat dan dimakamkan tepat di tengah-tengah dari danau atau Situ Lengkong. Kawasan ini menjadi ramai dikunjungi oleh para peziarah yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa bahkan dari luar Pulau Jawa. Awal mula dari terkenalnya kawasan ini adalah ketika Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur) datang ke Panjalu dan memberitahukan bahwa di situ Panjalu terdapat makam dari anaknya Prabu Boros Ngora. Selain kisah sejarahnya yang menarik untuk dipelajari, kawasan Situ Lengkong Panjalu juga memiliki pemandangan yang sangat indah. Apalagi letaknya yang tidak terlalu sulit untuk dijangkau, menjadikan Situ Lengkong layak untuk masuk ke dalam daftar destinasi wisata yang murah meriah. Tidak ada biaya tiket masuk yang diperlukan untuk mengunjungi kawasan wisata religi ini. Kita hanya perlu membayar biaya untuk menaiki perahu menuju ke tengah danau agar bisa mengunjungi makam dari Prabu Haryang Kencana.